Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sampaikan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita tahu dan kita percaya ketenangan hanya ada di dalam Dia. Dan saat ini Tuhan, pada hari-hari 10 hari ini, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Bukan berarti kita hanya Roh Kudus digunakan saat ini, tetapi kita bisa merasakan lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk memenuhkan kita setiap hari. Kita akan pujikan pujian hatiku tenang berada dekatmu. Berada
Inilah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketenangan jiwa kami, ketenangan hati kami, bukan oleh karena situasi dan kondisi, bukan oleh karena sesuatu yang kami dapatkan dari dunia ini, namun ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, itulah ketenangan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sampai hari ini kami tetap boleh merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketenangan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Walaupun situasi dan kondisi selalu berubah-ubah, ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah mempengaruhi ketenangan kami di hari-hari yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Bersyukur pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami lewat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang disediakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini kami semakin mengenal kepada Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu ternyatakan lewat ibadah pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu pakailah hamba-hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan berkat Tuhan. Baik Patli dan singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula untuk hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Biarlah semua dalam pengurapan dari Roh yang kudus, jika pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan puasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pagi hari ini kita datang menghampiri katanya. Datanglah kepadanya dengan hati yang penuh syukur.
Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat penyampaian firman Tuhan, iman kita dibangkitkan kembali, iman kita dikuatkan lewat pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Roh-Mu yang hidup penuh itu.
sehingga kesempatan itu tidak akan pernah kami sia-siakan hanya untuk menghadap hadirat-Mu, untuk memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang patut menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan semangat dan gairah kami untuk membawa keagungan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan bisa membentuk di dalam perjalanan hidup kami secara rohani, sehingga perjalanan hidup kami kita tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini, namun kebenaran firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami, sehingga Tuhan kami layak sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat Tuhan hamba-Mu Tuhan, bukan oleh karena persiapannya, tetapi oleh karena hikmat Tuhan, sehingga hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik dan bisa kami terima dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau ada roh-roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami, Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali kuasa Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Rudi Kristiawan, seorang dosen dari STIAA. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Pengenjang Stoyo, Ipun Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-52. Kita akan baca bersama-sama kalau Bapak Ibu sudah ketemu, dengan judul yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah Kenaikan Yesus. Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Terakhir, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada ayat yang 53. Tapi intinya adalah kepada ayat yang ke-52. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pada waktu hari Kamis yang lalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam kehidupan iman Kristen, khususnya di dalam kehidupan daripada Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam denominasi Pentakosta. Karena 10 hari kemudian maka tibalah hari Pentakosta.
yang dikenal dengan hari yang ke-50. Oleh karena itu Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Yesus 40 hari setelah bangkit, dia ada di dunia, dan kemudian naik ke surga. 10 hari kemudian, maka hari Pentakosta yang dikenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Ini menjadi suatu hal yang erat sekali kaitannya kenaikan Yesus dengan turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, hari ini saya memberikan tema khotbah saya, yaitu perpisahan yang mendatangkan sukacita. Perpisahan yang mendatangkan sukacita. Kita akan lihat klip sebentar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kalau kita perpisahan? Sekarang saya menjelang saat-saat perpisahan, karena mahasiswa yang sudah saya didik, saya ajar selama beberapa tahun, mereka harus diputus. Kita berpisah selama ini bersama-sama dalam 2 tahun pandemi, apalagi tidak bisa keluar kemana-mana, ada di dalam, dan kemudian saatnya mereka diputus kemana-mana. Ada di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang ke Manado, ada juga yang masih di Jawa, Surabaya, Blitar, dan sebagainya. Jadi terjadilah perpisahan. Mau tidak mau, yang namanya perpisahan, ya, itu menyeratkan kesedihan. Karena apa? Karena ada seorang yang dekat yang kemudian kita tidak lihat, kita ditinggalkan. Baik dia yang tidak bisa ketemu kita lagi, ya sekarang mungkin bisa bertemu lewat Zoom, bertemu lewat video call, tapi itu pun nggak marem. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Lebih senang mana, tatap muka seperti ini atau melihat video yang kemudian dibuat sama Pak Heri? Lebih marem mana? Tentunya lebih marem ini tatap muka, ya, bisa ketemu dan sebagainya. Itu wajar dalam kehidupan manusia. Makanya ada pepatah yang mengatakan bukan perpisahan yang dikehendaki, tapi pertemuan yang sesali. Kenapa kita harus bertemu dan akhirnya berpisah? Ya. Nah, perpisahan itu mendatangkan kesedihan karena ada seseorang yang dekat meninggalkan kita. Demikian juga dalam kehidupan murid Yesus, bukan tidak ada kesedihan. Yang kita lihat bagaimana mereka melihat ketika Yesus semakin lama semakin terangkat dari bumi dan kemudian ditutupi awan dan menghilang, mereka terpana menatap ke langit. Sampai mereka kaget ketika 2 malaikat itu berkata, mereka terpana menatap ke langit, kami tenggengan, kata dalam bahasa Jawa. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa itu kemudian dia tidak bisa alami lagi, hilang begitu saja. Jadi sudah biasa kalau perpisahan itu mendatangkan duka cita. Yang tidak biasa, apalagi kalau perpisahan dengan orang yang pacaran, saling menyakiti hati, ya kan? Ya kan? Makanya ada istilah patah hati. Tetapi hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda, yaitu perpisahan yang mendatangkan sukacita. Mengapa perpisahan itu mendatangkan sukacita? Hal yang pertama yang kita harus lihat, ketika Yesus terangkat ke surga, maka karya Yesus di dunia dilanjutkan dengan karya Yesus melalui kita, murid-muridnya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Yesus tidak berhenti. Yesus tetap melakukan. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, jadikanlah segala bangsa muridku, aku akan menyertai engkau.
Yesus memang secara fisik terangkat dan hilang dari pandangan, secara fisik tidak bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain, secara fisik tidak bersama-sama dengan kita, tetapi Yesus tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu karya Yesus di dunia dilanjutkan dengan karya Yesus melalui kita, melalui murid-murid. Itu satu sukacita yang alami oleh murid-murid. Jadi kalau dulu Yesus yang melakukan karyanya, sekarang murid-muridnya melakukan karyanya. Tapi mereka bukan melakukan karyanya sendiri. Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Kenapa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka? Yang kedua yang membuat sukacita adalah karya Yesus melalui kita dinyatakan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong. Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting, pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal, yang sama seperti Yesus, kuasanya sama, sifatnya sama, itu diberikan kepada kita. Dulu Yesus ada di luar secara fisik, tetapi ketika Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita, yang hari raya Pentakosta nanti kita rayakan, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus ada dalam hidup murid-muridnya. Itu yang mendatangkan sukacita yang hidup. Jadi ketika Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa murid, menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Karena Yesus tetap berada bersama-sama mereka, tetapi di dalam. Yang ketiga, yang kita akan jelaskan dalam 3 hal ini yang kita pelajari pada minggu ini, mana kita belajar mengenai Roh Kudus dan penginjilan. Yang ketiga adalah karya Roh Kudus melalui kita memampukan kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada siapa? Segala bangsa. Bukan hanya segala juritan, bukan hanya segala orang di Mojokerto, tetapi segala bangsa. Nah, ini merupakan janji Tuhan. Oleh karena itu, Yesus pernah mengatakan seperti ini, engkau akan melakukan lebih besar daripada apa yang engkau lakukan. Yesus melakukan karyanya di bumi cuma 3,5 tahun, dan dia melakukan karyanya hanya sekitar daerah Galilea dan Yerusalem, seuplek, ya, mungkin hanya cuma Mojokerto begini. Ya. Kalau lebih luasnya lagi Mojokerto kabupaten dan kota. Saya kemarin ngomong sama istri saya, dulu saya merasa ketika saya tinggal di Mojokerto, ya kotanya lumayan besar, jalan-jalan di Jomboali ya saya pikir ya besar juga. Tetapi sekarang kemarin saya nyoba muter-muter lagi ke daerah Jomboali, jadi semakin kecil. Semakin kecil karena saya orangnya semakin besar, atau karena saya sudah kemana-mana ke kota-kota lain, ternyata kota-kota yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita lihat. Tuhan tidak hanya pakai kita dalam lingkup kecil. Yesus memberikan contoh melakukan karyanya hanya sebagian kecil dari dunia ini. Daerah Yerusalem, Galilea, orang Israel, orang Yahudi. Tapi murid-muridnya diberikan kuasa untuk dipakai untuk menjadi berkat, melayani segala bangsa. Apalagi sekarang, saya selalu mengatakan seperti ini, pandemi itu bukan suatu musibah. Kenapa? Karena setiap
dengan Tuhan di dalam kedaulatan Allah, selalu ada rencana Allah bagi penginjilan untuk segala bangsa. Dulu saya tidak pernah bisa bertemu dengan orang Lampung ketika saya tidak di Lampung. Dulu saya tidak pernah bisa bertemu dengan orang-orang di Amerika, di Chinese, di Filipina, di Singapura. Mahasiswa kita ada di mana-mana, ada di Malaysia, ada di Filipina. Tetapi dengan pandemi ini, mereka tidak usah datang ke sini karena sudah ada Zoom, ada YouTube streaming. Sehingga kita melihat bahwa melalui Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal ini lebih besar. Contohnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa sebelum Yesus datang kembali. Jadi peristiwa kenaikan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tahu mengenai hal ini membuat ini tidak mendatangkan sukacita, tapi memberikan sukacita dalam hidup mereka. Karena Yesus yang berhilang memberikan amanat untuk melakukan karya Yesus melalui mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya, memberitakan Injil kepada segala bangsa akan datang. Ini satu pengharapan yang Tuhan munculkan ketika Yesus naik. Penyertaannya terus ada dalam kehidupan murid-muridnya di dalam Roh Kudusnya, dan dia menjanjikan dia akan datang. Bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12, ini adalah pertanyaan murid-muridnya yang ada di dalam film tadi. Klik tadi. Paling tidak mereka menjelaskan yang dicetak merah. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu bukan hanya sekedar kemampuan untuk melakukan karya Yesus setelah Yesus tidak ada di bumi, tetapi kepercayaan yang diberikan Yesus atas dasar otoritasnya yang besar kepada murid-murid. Sama seperti kita diberikan kuasa untuk menarik uang, bukan kita pemiliknya. Tapi kalau seorang pemilik uang itu memberikan kuasa, seolah-olah dia sama dengan pemiliknya. Demikian juga Yesus. Kembali kepada Matius 28 19 dan 20 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Jadi atas kuasa di surga dan di bumi itulah Yesus yakin bahwa murid-muridnya mampu untuk melakukan pekerjaan yang tidak lagi dikerjakan secara fisik, tapi Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Melalui Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya sekedar bergetar-getar atau bahasa roh. Itu salah satunya. Tapi tujuannya setelah kita mendapatkan karunia itu, kemampuan untuk memberitakan Injil, yaitu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan lanjutkan. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, ya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, yang dari itu kantang dengan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ini kata-kata yang menarik. Kenapa mereka mengatakan hai orang-orang Galilea? Apa yang istimewanya dari Galilea?
secara jelas dikatakan, hai orang-orang Galilea. Memang murid-muridnya waktu itu adalah mayoritas adalah orang-orang Galilea, termasuk Yesus adalah orang-orang Galilea. Apa istimewanya Galilea disebutkan? Ya, itu tadi klip itu dibuat oleh sutradara, ya, atas tujuan pemaknaan dari cerita tertentu yang dikhususkan. Tapi sebenarnya peristiwanya bukan hanya 12 orang, tapi ada 500 orang yang melihat Yesus naik. Tapi apa yang spesifik dikatakan apakah mereka semua orang Galilea? Ya. Tapi memang mayoritas orang Galilea. Tapi itu spesifik dikatakan oleh malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Ini adalah janji pengharapan bahwa Yesus akan kembali setelah tugas yang diamanatkan kepada murid-muridnya selesai. Nah, sehingga akhirnya mereka kembali dengan sukacita dari ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Jatuh. Karena mereka harus menunggu dulu sebelum mereka melakukan pelayanan seperti yang dipesankan oleh Yesus. Tunggu dulu di Yerusalem sampai kucurahkan kuasa dari tempat yang mahal, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat makna kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus merupakan momentum pemisah antara apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus secara langsung dan apa yang selanjutnya dilakukan dan diajarkan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sama dengan Yesus. Sama di dalam apa? Hakikatnya. Sama di dalam apa? Sifat-sifatnya. Sama di dalam apa? Pengajaran dan firman-Nya. Oleh karena itu kita harus bisa apa? Bisa mengkoreksi atau bisa melihat ketika seseorang diberikan karunia Roh Kudus berbicara atas nama Roh Kudus, kalau dia tidak berbicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Ya. Yang bernubuat atas nama Roh Kudus, tetapi yang dikeluarkan itu bukan sesuai firman Tuhan, bukan sesuai dengan firman Yesus, bukan sesuai dengan pengajaran Yesus. Maka singkat dikatakan itu bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Jadi nubuat nanti pada waktu tahun 2000 Yesus akan datang. Sampai sekarang tidak datang-datang. Itu lu buat-buat. Karena tidak ada di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus datang pada tanggal sekian. Maka Yesus mengatakan anak saja nggak tahu. Bukan nggak tahu secara Allah, tapi anak adalah manusia yang tidak tahu. Hanya otoritasnya Allah untuk mengetahui kapan Yesus akan datang. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, Yesus akan datang kalau pekerjaan kita murid-muridnya sudah selesai, menjadikan segala bangsa murid, memberitakan Injil kepada segala bangsa, sehingga dilanjutkan diajarkan Yesus melalui Roh Kudus dan para muridnya. Diingat ya, jadi kalau misalnya kita mendengar ada karunia-karunia Roh Kudus tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus bisa meneliti, ya. Kita harus bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Karena apa yang di dalam firman Tuhan tertulis itu adalah clear firman Tuhan. Dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita ngajar harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya kadang-kadang mengajar, kalau kalian merasa melihat bahwa yang saya ajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kritik saya, ya, debat saya.
Tetapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, taati, tunduk, dan lakukan. Dan sekalian, lanjut. Tuhan Yesus sudah menyatakannya itu sebelumnya. Di mana? Di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama dengan Yesus. Karena Yesus dilakukan melalui kehidupan murid-muridnya, melalui kehidupan kita, melalui Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dan itulah yang dikatakan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu murid-murid yang dulunya ajrih, ya, kalau kita melihat kan, murid-murid pada waktu Yesus ditangkap, mereka lari tunggang-tunggang kemana-mana, melayu, sifat alis, melayu, hanya melarikan diri kemana-mana, ya. Kenapa? Karena ketakutan. Termasuk Petrus pun menyangka karena ketakutan. Tapi ketika Yesus mengatakan, aku akan memberikan roh sebagai penolong dalam kehidupan kami, ini yang membuat mereka sedih. Mereka menjadi orang yang berani memberitakan ini. Rasul Petrus sangat berani sampai akhirnya dia mati sebagai martir, disalib terbalik. Yohanes dia sangat berani sehingga pada waktu kemudian dia sempat ditangkap oleh pemerintah Romawi pada waktu itu karena memberitakan Injil, dia digoreng di minyak panas. Tapi atas kehendak Tuhan, akhirnya Yohanes karena belum selesai pekerjaannya, maka dia diberikan mujizat. Maka jangan takut dengan bahaya. Hidup kita di tangan Tuhan. Roh Kuduslah yang menyertai hidup kita. Ketika kita menjadi murid Tuhan, maka waktu kita ditentukan sudah selesai belum pekerjaan. Karena setiap kita seharusnya tidak ada tawaran. Setiap kita orang Kristen harus menjadi murid Kristus. Ketika kita harus menjadi murid Kristus, maka kita menyandang satu tugas, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Apa gunanya Roh Kudus diberikan kepada kita kalau kita tidak tahu tujuan Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita? Dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan dia di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita merasa Roh Kudus meninggalkan saya, nggak bisa. Dan ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi murid Kristus, maka Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Lupa, kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, kita masih bisa berdosa, tidak taat kepada firman Tuhan. Itu daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudusnya tidak meninggalkan kita. Roh Kudus diciptakan dan Roh Kudus terus memimpin kita dalam jalan kebenaran. Maka Paulus seringkali mengatakan, hendaklah engkau hidup di dalam roh, maka kamu tidak hidup di dalam roh. Dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum ada korban penebusan, orang melakukan kebaikan itu berdasarkan usaha sendiri dan tidak mampu. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka ketika dia memberikan Roh Kudusnya, maka kemampuan kita melakukan hal yang baik itu sudah ada di dalam diri, yaitu melalui. Saya nggak percaya, hanya Pentakosta saja, orang Pentakosta, DPDI, DPDI, DPPS,
Pokoknya gereja-gereja Pentakosta yang ada Roh Kudusnya, karismatik dan sebagainya. Oh, yang lain nggak ada Roh Kudusnya. Tidak mungkin. Kalau kita jadi murid Kristus, pasti Tuhan berikan Roh Kudusnya. Tandanya apa? Tandanya adalah melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Tandanya apa? Melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi Roh Kudus itu diberikan. Itu erat hubungannya dengan pemberitaan Injil. Kita lihat. Yesus sebelum naik ke surga, pada waktu dia tinggal di bumi, yang diajarkan itu amalan agung. Yang diajarkan adalah bagaimana kamu melakukan tugas untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ya. Dan kemudian akhirnya Roh Kudus itulah yang diberikan sebagai jaminan bahwa mereka mampu melakukan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Coba lihat, aku datang kembali kepadamu. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita melihat kebenaran ini, Yesus yang telah naik ke surga, Yesus itu tidak meninggalkan murid-muridnya. Memang secara fisik naik ke surga, tetapi melalui Roh Kudus, itulah yang kemudian diberikan kepada murid-muridnya, menjadi satu jaminan bahwa Yesus kembali kepada kita. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, ya, tidak melihat aku lagi karena Yesus terangkat ke surga, tetapi kamu melihat aku. Melihat aku di mana? Ketika Roh Kudus turun dan mengurapi para murid-muridnya. Sebab aku hidup dan kamu pun aku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu murid-muridnya di dalam aku dan aku di dalam. Oleh karena itu ini menjadi jaminan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Jangkauannya luar biasa, bukan hanya sejuritan dan semojok, tapi jangkauannya adalah segala bangsa. Dan inilah yang membuat saya memutuskan untuk kembali ke Mojokerto. Karena kita harus tahu, semakin kita dipercaya oleh Tuhan, maka semakin pekerjaan kita itu adalah untuk segala bangsa. Saya nggak pernah mimpi untuk kembali ke Mojokerto. Oleh karena itu, saya pikir saya sudah punya pelayanan di Lampung, ya. Saya menjadi berkat bagi Sumatera, ya, Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Sumbangsel. Saya pikir cukup. Ternyata Tuhan mengatakan tidak cukup. Kamu harus menjadi berkat bagi segala bangsa. Kamu harus memberitakan Injil bagi segala bangsa. Akhirnya saya tahu itu panggilan yang menjadi prioritas. Meskipun sangat berat sekali, waktu itu saya ngomong sama itu cukup kaget juga. Kok kamu meninggalkan penginjilan? Bukan, saya nggak meninggalkan penginjilan. Kalau dulu jadwal saya ke Lampung, Sumatera. Ketika kemarin saya masuk di dalam upacara pengutusan, mereka diputus ke Papua, mereka diputus ke Kalimantan, mereka diputus ke Manado, mereka diputus kemana-mana. Itulah yang membuat saya harus kembali. Enggak pernah mimpi kembali. Karena saya tahu inilah yang menjadi harusnya dalam kehidupan kita untuk kita menjadi. Kalau kita melayani jemaat, atau kita melayani umat, ya, kalau kita melayani tetangga kita, meskipun dalam konteks kecil, ingat, kecil
akan punya kesempatan sekolah dan kemudian kerja, ya, ke Kalimantan, mana lagi, ke Afrika, ke Amerika. Ya. Kenapa? Karena ini pekerjaan. Coba lihat. Betul nggak, Mbak? Ini pekerjaan kita. Ya. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, dan ini diulang lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Jadi ini bukan hanya janji untuk murid-murid. Makanya saya katakan tadi, bagaimana kita melihat pelayanan? Pelayanan kita itu bukan dalam bentuk suci. Oleh karena itu kita harus setia. Kalau kita setia, maka kita akan semakin dipercaya. Karena Roh Kudus sama, Roh Kudus dalam hidup saya sama, Roh Kudus dalam hidup Cornelius, Pak Tris, yang lain-lain, Pak Penuh, semuanya sama. Oleh karena itu tugasnya cuma satu. Di dalam setiap tugas kita, dalam pekerjaan kita, haruslah menjadi tugas untuk memberitakan Injil bagi segala orang. Pak, gimana caranya memberitakan Injil? Seringkali kita ini kalau bertanya memberitakan Injil, harus sekolah dulu, harus ke STT dulu. Oh enggak. Pemberitaan Injil yang efektif itu adalah menyaksikan iman panjenengan sedoyo, ibu bapak saudara yang seringkali kita tidak berani menyampaikan kesaksian iman. Apakah kalau kita tidak menyampaikan kesaksian iman kita aman? Enggak juga. Orang Kristen dari dulu enggak pernah aman. Tapi bagaimana caranya kita menyaksikan iman kita dalam rangka bersahabat, di dalam relasi antar hubungan manusia? Sekarang saya bertemu dengan Gus Durian. Kemarin saya ketemu dengan tokoh Gus Durian di Mojokerto, sekarang dari Jawa Timur, Gus Iman, Gus Ilul, dan yang lain-lain. Karena mereka juga membantu kita dalam rangka untuk membangun kampus di mana ada satu kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh lurah. Kampus yang kita akan bangun. Gus Durian membantu kita. Mereka belajar iman kita, juga belajar iman mereka. Begitu saudara, tidak ada yang bisa kita takuti lagi. Karena takut menyaksikan iman kita. Kalau kita takut pun, kesaksian iman kita ada di YouTube. Jadi jangan sembunyi-sembunyi lagi. Jadi semakin terbuka, setiap orang harus mendengarkan Injil, karena hanya satu-satunya juru selamat, Yesus Kristus, yang telah menebus kita. Diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. 10 hari kita berdoa untuk supaya Roh Kudus diam di dalam diri. Tapi setelah itu kita tidak melakukan apapun juga. Kita meleset dari apa yang Tuhan. Di dalam pekerjaan, ngobrol. Kadang-kadang saya pernah dikasih cerita, ada seseorang diberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan. Pada waktu itu mereka takut, pada cadar dan sebagainya. Tapi kemudian memberanikan diri, ngomong dengan sopan, berbicara secara sopan, berbicara bukan untuk mengkristenkan, berbicara untuk bersahabat, membawa keselamatan dengan baik. Ada hubungan humanisme antara manusia. Agama berbeda tapi semua manusia sama. Kebutuhan sama, kebutuhan rohaninya sama. Ingin mendapatkan keselamatan yang kekal, kepastian yang keselamatan. Terus akhirnya dia memberanikan. Ternyata setelah memberanikan, Mbak, saya itu sebenarnya menunggu dari dulu. Belum ada yang menceritakan mengenai hal itu kepada saya.
Terus sekali, kadang-kadang kita takut karena kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Apakah orang yang memberitakan Injil selalu mendapatkan perlawanan? Belum tentu. Pertanyaannya, apakah yang orang yang tidak memberitakan Injil tidak mendapatkan perlawanan? Ada banyak. Gereja-gereja di Jakarta pada waktu dibakar, mereka bukan gereja-gereja yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat Roh Kudus sebagai Roh penolong dalam kehidupan kita. Itu adalah memampukan kita untuk bisa melakukan. Nah, mengapa mengatakan hai orang-orang Galilea? Saya akan percepat ya. Hai orang Galilea, saya akan membahas sampai hai orang Galilea akan dapat kembali berkisah kepada saudara sini. Apa maksudnya orang Galilea? Ya. Dua hal ini penting. Hai orang-orang Galilea dan akan datang kembali. Kenapa? Karena Yesus datang pada waktu kedatangan yang pertama. Itulah kemudian dia menceritakan mengenai kebenaran Injil yang ditulis oleh 4 penulis Injil. Dan kemudian setelah penulis Injil menuliskannya, artinya Yesus harus naik ke surga. Jadi Injil sudah ada dulu, ya, karena itu pengajaran daripada Yesus. Lalu kemudian penulis Injil menuliskannya. Tapi kemudian setelah dia memberikan pengajaran Injil Yesus, maka Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, maka yang terpenting adalah dia akan datang kembali. Nah, dari antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, apa yang penting di sini? Inilah periode. Pada antara itu, yaitu periode dia harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan sesuai dengan amanat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, apa tujuan dari periode antara? Tapi sudah masuk ke dalam periode antara, saya tunjukkan. Mengapa mereka disebut orang-orang Galilea? Siapa orang-orang Galilea? Ini ya, Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Kata begitu, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dan Nazaret. Nazaret adalah tempat kelahiran Yusuf. Apakah Nazaret istimewa? Seorang Andreas ketika sebelum dipilih oleh Yesus, dia berkata begini, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu kampung kecil, tapi lebih pentingnya lagi bukan hanya kampung kecil, tapi tempat orang-orang yang tidak berpendidikan. Tempat orang-orang yang tidak berpendidikan. Di situ ada tukang kayu, di situ ada nelayan dan sebagainya, petani dan sebagainya. Oleh karena itu dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Makanya orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya sama Yesus, karena Yesus itu tidak mungkin jadi juru selamat. Dia tidak mungkin jadi Mesias karena dilahirkan di Nazaret. Nazaret itu kota kecil, desa saja itu kan. Gak ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari situ. Ya, lanjut. Nazaret itu mana? Lukas 2 ayat 39. Ya, next. Ada tampil di sini. Lukas 2 ayat 39. Dan setelah selesai semua yang dilakukan untuk Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi artinya Galilea kenapa disebutkan? Karena Galilea itu istimewa. Istimewa bukan karena banyak orang pintar di situ. Istimewa karena kota ini adalah kota yang tidak dianggap. Galilea adalah tempat campuran, bukan orang-orang Yahudi yang mulia.
dari bangsa-bangsa yang lain dan bangsa-bangsa kelas rendah, bukan orang-orang pandai, tetapi Tuhan memakai orang-orang kafir. Makanya saya sebutkan tadi, dan kalian harus, Bapak Ibu Saudara, harus untuk apa? Untuk sekolah Alkitab dulu, SPT dulu, baru bisa memberitakan Injil. Enggak. Roh Kudus yang diberikan kepada kita memampukan kita untuk memberitakan Injil. Jadi maksudnya adalah di sini, dalam segala ketidaksempurnaan kita, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi saksinya. Tuhan mau memberkati dunia melalui kita, bukan tanpa kita. Untuk dapat menunaikan peran dan tugas ini, kita memerlukan penyertaan Kristus dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi sekali lagi jangan melihat ya, saya kan cuma orang Julitan, orang kampung ya. Sekarang Julitan udah lumayan ya, udah jadi kota. Jadi kota besar. Kalau Ginawan dulu masih kabupaten, sampai jadi kota. Ya, masuk kota, lumayan. Tapi masih kota kecil dibandingkan Surabaya, nggak ada apa-apanya. Dan mungkin dikatakan banyak orang, mana ada orang Mojokerto yang luar biasa. Jangan lihat seperti itu. Mana ada orang Julitan yang bisa dipakai Tuhan saya luar biasa. Ini sama dikatakan begitu. Hai orang-orang Galilea, kata Galilea itu menunjukkan bahwa kamu nanti bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menjadikan murid bagi segala bangsa, memberitakan Injil pada segala bangsa. Itu bukan karena kamu adalah orang-orang yang mampu secara intelektual, tapi karena engkau diurapi oleh dalam kita yang memampukan kita untuk melakukan tugas besar yang diamanatkan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga, dan akan diakhiri ketika Yesus datang kembali. Dan dia akan memastikan bahwa tugas itu sudah selesai. Lanjut secara cepat saja. Kamu sekalian telah melihat Yesus pergi. Suatu saat dia akan datang kembali. Di antara kepergian dan kedatangannya kembali ada hal yang harus terjadi. Roh Kudus perlu datang untuk memampukan kalian menjadi saksi Kristus sampai ke seluruh dunia. Kita melihat ayat-ayat Lukas 24, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Ya. Ini adalah kata-kata yang dinyatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, yang ada di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 54. Lanjutnya, ya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang diberikan ke Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang lain. Roh Kudus yang memampukan, bukan karena kalian kita semua adalah orang pandai, orang yang mampu melakukan bicara fasih dan sebagainya. Tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan itu. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini kita harus lakukan dalam periode antara. Nah, terakhir, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, terakhir Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa? Baca bersama-sama 2, 3. Kesudahannya. Jadi Allah tidak peduli dengan ramalan-ramalan, ya. Bahkan kesudahan kita sendiri secara pribadi, kiamat kita mengakhiri hidup kita di bumi. Itu intinya adalah bahwa tugas kita sudah selesai atau belum. Injil akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah kita. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Boleh.
untuk melaksanakan ya apa yang menjadi amanat Yesus. Kenapa? Karena Yesus memastikan bahwa kita mampu. Kalau saya nggak mampu, kita tidak bisa berjalan tidak mampu. Kenapa? Karena Tuhan menurunkan kita. Tuhan memberikan untuk mengurapi setiap kehidupan, memampukan Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak. Akhir makna menaikkan Kristus dan dunia. Menaikkan Kristus mengakhiri kedatangan Yesus yang pertama dan memulai penantian kedatangan Yesus yang kedua. Menanti jangan tangguh. Ada yang kemarin itu di Bandung katakan, Yesus akan datang kembali. Mereka jual semua rumahnya, mereka jual semua hartanya, mereka nganggur nggak kerja, tunggu kedatangan Yesus. Ternyata bukan Yesus datang, tapi Satpol PP yang datang menangkap mereka. Ya, Bapak Saudara, nanti kedatangan Yesus bukan nganggur, mengisi waktu antara tersebut dengan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi melalui apa? Puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita siapkan hati kita, kita serahkan hidup kita, supaya hari ini Tuhan melalui firman-Nya mencelipkan pikiran kita, membuka hati kita. Kita sungguh-sungguh Roh Kudus menjadi roh yang akan memenuhi kita dan memampukan. Mari. Kudus yang Roh Kudus yang hidup pulihkan berlalu-lalang atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan Tuhan atasku. Membangkitkan kuasa-Mu untuk melakukan karya-Mu. Bagi beri sama-sama katakan hidup yang terbaru, memulihkan hati mereka yang terluka, tetap mencari harta yang Tuhan. Jadikan hidupku alam, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mengalami peristiwa penuhi oleh Roh Kudus yang memampukan kita kata-kata hikmat Roh Kudus yang memampukan kita kata-kata terbanyak menyatakan kebenaran Tuhan kita menjadi pulihkan dalam kehidupan mereka yang terpenuhi oleh dosa. Menegaskan hidup yang terbaru, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencari warna yang Tuhan. Jadikan hidupku alamku, jadikan hidupku alamku,
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencarikan mata yang buta. Jadilah hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan hidupku alatmu, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. mari kita angkat kita berdoa. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kita, memenuhi kita dengan urapan-Nya. Karena ada begitu banyak orang di sana, di segala bangsa, bahkan di kota ini ada begitu banyak orang yang terbelenggu oleh dosa, yang mereka masih buta akan kebenaran Tuhan. Hanya satu yang bisa memberikan mereka ketika mereka bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dan kita tugas kita karena Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya dalam memampukan kita melakukan tugas yang dari Bapak Kristus kita memimpin dalam doa. Silakan Pak Kristus bisa memimpin dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang pagi hari kami dengar. Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga sudah lampau. Sudah Tuhan tahun yang kami hidup. Tuhan, Roh Kudus Kau berikan pada orang-orang yang percaya. Roh Kudus memberikan kepada murid-murid yang setia padamu. Tuhan, beri keberanian bagi kami untuk melakukan sebelum sesudah itu terjadi pada kami. Kami yakin Tuhan tidak melihat keberadaan kami. Mungkin kami hanya mampu berkata bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak bisa membuka mata kepada saudara-saudara kami yang lain. Tapi kami yakin kalau Roh Kudus menyertai kami, apapun yang kami katakan, Roh Kuduslah yang akan membuka mata bagi saudara-saudara kami yang belum kenal Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam tadi. Sesuai dengan perjamuan kudus karena itu adalah minggu pertama. Dan besok sore dan Selasa pada doa di tempat ini dimulai jam 5:30 sore. Atas nama jemaat saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Rudi yang sudah menyediakan waktunya untuk melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang semua bagian berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu,
Tuhan sudah memberkati kami, menguatkan kami, memotivasi kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, demikian pula untuk Ibu Gembala, kami serahkan untuk Ibu Yakub, untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Mestia, Ibu Soleman, untuk Bapak Bambang. Kiranya Tuhan juga anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat Tuhan, supaya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Bapamu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan Bapak Rudi bersama istri yang saat ini sudah bersama dengan kami untuk melayani pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimanapun Tuhan melaksanakan tugasnya, Engkau menyertai dan memberkati sehingga banyak orang yang diberkati lewat pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini nanti akan kembali ke tempat pelayanannya, Tuhan jaga lindungi sertai, jauhkan dari segala mara bahaya apapun, boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bila Tuhan berkenan, pertemukan kami kembali di hari-hari yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari Black Group sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda, sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pertemukan kami kembali dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang akan datang, dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan Bapak Rudi bersama istri bisa ke depan.